Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alden Hidayat dengan NIM 2315413. Sini saya akan membuat komponen dari bearing puller sebagai tugas UTS dari simulasi komputasi otomotif. Untuk yang pertama itu kita pilih part terlebih dahulu. Kemudian kita ambil ukurannya terlebih dahulu. Ukurannya dari IPS menjadi mmds. Dan kita pilih front plane. Dan kemudian kalau kita pilih fitur lalu kita buat lingkaran terlebih dahulu, bebas saja. Selanjutnya kita ambil smart dimension, kita ambil ini ukurannya menjadi 16. 16 16. Oke, 16. Lalu kita ambil fitur centang biru, kita ambil fitur fitur extract boss. Kemudian kita pilih yang ini, bin ini menjadi mid plane. Nah, lalu kita oke kan. Lalu kita ubah hadapan dari ini kecil. Lalu kita pilih front plane. Lalu kita ambil fitur sketch. Lalu kita ambil garis sedikit. Ambil garis ini sampai ada titik-titik. Lalu kita ambil geser ke sedikit ke sebelah kiri. Lalu kita buat sembarang saja dibentuk seperti ini. Lalu kita pilih smart dimension. Nah, ini dari sini untuk mengukur jarak dari sini. Nah, ini kita buat ukurannya 5 mili. 5 mili. Kemudian kita ambil smart dimension, kita ubah juga sebelah sini menjadi 10 mm. 10 mm ya, 10 mili. Kemudian 11. Nah juga kemudian smart dimension lagi kita ambil ukuran ini adalah 20 mm. 20 mm. Kemudian untuk sebelah sini kita buat menjadi 60 derajat dengan cara membuat smart dimension. Kita klik, lalu kita klik inspection juga. Nah, ini kita buat menjadi 60 derajat. 60 derajat. Ya, sudah, kita centang. Lalu selanjutnya kita ambil semua dimensi lagi, kita ukur sebelah sini dari titik ini ke titik sini itu ukurannya 100 mili. 100 mili. Centang seperti ini. Cover kecil ya. Supaya nampak. Selanjutnya kita buat ini menjadi 3 dimensi yaitu dengan cara pilih sketch atau lalu extract boss. Nah, ini lalu kita buat yang sini mid plane sudah mid plane 10 mili lalu kita centang. Ya sudah seperti ini, kita ambil front plane. Lalu kita ambil fitur sketch lagi. Nah, kita pilih dari sini tangan art. Tangan art kita ambil di sini. Yang ini saya ambil sini. Dan kita ambil ke bagian sini, jangan terlalu atas, yang di tengah. Di tengah. Nah, lalu kita terus seperti ini. Nah, terus seperti ini. Lalu kita ambil dimensi, smart dimensi. Oh, kita buat ini ukuran 75 diameter. Radius apa nggak ada? Diameternya 75. Oke, 75. Dan yang
Lalu kita buat dari titik ini ke ujung ini adalah 5 mili. Ah, 5 mili saja, 5 mili. Lalu kita centang dulu. Kemudian setelah itu kita buat kedua titik ini menjadi terkunci caranya dan titik kontrol, kita klik titik ini, kita klik titik ini. Kita buat vertikal. Membuat ini menjadi 3 dimensi, kita excite dulu. Kemudian kita pilih analysis conversion. Kita pilih analysis profession, kita pilih reference geometry. Lalu pilih plan. Nah, untuk yang bagian garis ini, reference-nya yang garis. Kemudian untuk bagian yang ini yang titik, yang second reference ini yang titik ini. Ketika sudah seperti ini, kita centang saja. Kita klik ini, kita pilih normal. Iya, seperti ini sobat. Kemudian kita pilih sketch, lalu kita ambil ellipse. Ellipse, ingatin ellipse, bukan lingkaran. Lalu kita pilih sini, kita centang dulu. Seperti ini. Centang. Lalu kita oke kan, kita ambil smart dimension, lalu kita yang bagian tes dengan bawah ini, titik. Maaf. Lalu kita klik smart dimension, lalu kita beri ukuran. Nah, yang sebelah sini, titik ini, titik bawah ini. Ini ukurannya adalah 7,5. Itu titik 5. Kemudian untuk yang sebelah bawahnya kita centang dulu smart dimension lagi. Nah, untuk titik ini, ingat jangan sampai salah memberikan titiknya. Kita buat ini menjadi 12,5. 12,5. Nah, oke, setelah jadi seperti ini, kita buat ini. Lalu, dulu, habis itu kita akan membuatnya garis ini menjadi 3 dimensi, yaitu dengan cara sweep boss. Bagian pertama, kita klik dulu ini ya, zoom dulu. Nah, kita klik. Jadi untuk yang kedua kita klik ini, garis yang ini. Lalu kita beri centang. Nah, zoom out. Nah, kita sudah membuat sebuah bearing puller. Nah, ketika sudah seperti ini, lanjutnya kita akan memfilet ini supaya lebih rapi. Kita ambil yang sebelah fillet tipe sebelah kiri ini, bagian kiri. Kemudian untuk ukurannya kita buat menjadi 5 mili. Ini. Kemudian untuk filletnya ini kita ambil sebelah sini satu dulu, sebelah sini. Lagi lalu kita ambil sebelah sini. Lalu kita ambil sebelah sini. Lalu kita centang. Dan kita sudah jadi seperti ini, kita buat lingkaran pada sini lingkaran. Dan cara membuat kemudian kita pilih dulu lingkarannya, kemudian
Kita ambil menu fit sket dan kita ambil lingkaran. Nah, kita zoom dulu. Nah, kita buat ini dan diameter 8 mili ya guys ya. Ini smart dimension, kemudian up. Ah, agak melihat bentuknya guys. 8 mili, kemudian klik centang. Nah, lalu kita ambil fitur, kita ambil extract boss. Set. Nah, lalu yang ini kita pilih Throne Alt. Kita centang. Mohon maaf tadi terjadi kesalahan saat melakukan perintah, jadi dia tidak berlubang. Jadi caranya perintahnya tadi adalah extract. Lalu kita ambil yang ini. Nah, ini kita ambil truk out. Nah, dan truk out kita beri centang saja. Nah, kalau kita zoom out. Kita sudah berhasil membuat bearing puller untuk tugas yang pertama. Baik, di sini saya akan lanjutkan untuk membuat komponen di bagian kedua dari bearing puller. Kita pilih part. Lalu kita pilih ukurannya mmgs. Kita pilih front plane. Lalu setelah front plane, selanjutnya kita pilih menu fitur sketch. Kemudian kita pilih ini. Kemudian kita buat kotak terlebih dahulu seperti ini. Sembarang saja. Kita buat seperti ini. Lalu kita SC. Lalu kita buat yang ini, ambil tangan art. Kita buat seperti ini. Nah, kita buat seperti ini. SC. Lalu selanjutnya kita pilih Smart Dimension. Kemudian ini kita buat lebarnya 16. Lalu yang sebelah sini kita buat lebarnya 25. Kemudian yang sebelah sini kita buat lagi ukuran 50. Lalu kemudian kita buat di sini ini menjadi diameter 85. Lalu jangan lupa juga untuk yang sebelah sini kita buat spesiesnya fillet dengan ukuran 5 mili. Oke, centang. Caranya supaya lebih, kita akan buatnya menjadi 3 dimensi dengan cara kemudian revolve boss ini kita tekan dan kita klik yang ini. Lalu kita centang. Setelah seperti 3 dimensi, kita buat posisinya seperti ini. Maksudnya menghadap ke depan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat garis dengan cara tempat lain di sini. Kita cari titik tengahnya dulu. Dapat kita tarik ke atas, tegak lurus. Kemudian escape, kemudian ambil lagi. Dan dari sini, dari lurus ke sini, bebas. Escape lagi. Selanjutnya kita ambil semua dimension, kita ambil ini. Kemudian kita buat
120 derajat. Tanya. Tuh. Oke, kemudian kita ambil ini, kemudian ambil offset anti lens. Ini kita buat 12,5 ya, 12,5. Nah, dan kita pilih ini. Nah, kemudian kita centang. Ceklik. Nah, jangan lupa kita lakukan fillet. Ada garis tuh. Fillet. Hanya ini dengan ini. Oke, centang ya. Kemudian garis centang ini kita buat strip-strip dengan cara Ctrl C dan klik kita, lalu kita pilih menu for const. Nah, seperti ini baru kita extrude. Caranya yaitu kita ambil sketch, ambil extrude cut, kemudian ini kita ambil through all, habis ini kita flickkan out ini. Baik, selanjutnya kita buat posisinya seperti semula seperti ini. Nah, kemudian kita ambil yang gambar mata ini, lalu kita pilih yang strip dulu ini. Nah, ini sudah di setting 360 equal dan 3, kemudian kita ambil yang di sini extrude ini kita buat seperti ini, lalu kita cetak ini, dia harus ada kuning-kuning seperti ini, lalu baru kita centang, maka dia akan otomatis terpotong. Nah, kemudian kita buat style posisi tamu ini seperti ini kita klik, selanjutnya kita pilih menu sketch, kemudian kita pilih ini yang lingkaran ini atau circle, dan kita buat sini lingkaran bebas banget, tapi usahakan di tengah sini. Ini bebas saja ukurannya, sketch. Nah, kemudian ambil lagi garis, ambil tembak dari sini tengah, langsung tegak lurus ke bawah, sketch juga. Kemudian kita buat garis lagi seperti ini. Nah, bebas ya, dari sini saja, dari sini salah. Selanjutnya kita buat garis seperti ini. Selanjutnya kita buat garis, kita klik di sini, garis di sini agak susah buatnya guys. Ini garisnya tegak lurus ya, misalkan. Stop. Baik, kemudian kita ini mirrorkan dengan cara seperti ini, mirror. Kemudian ini klik dulu, kemudian klik yang ini, kemudian yang ini ke jari tengah. Oke. Selanjutnya kita lakukan tambahkan ukuran. Nah, yang pertama dari sumbu ini ke sumbu tengah dari ini, yaitu kita buat ukurannya yaitu 21. Oke, centang, kemudian smart dimension lagi. Kemudian di lingkaran ini berdiameter yaitu 12. Enter, centang. Kemudian untuk jarak ini ada yaitu 10. Nah, caranya kita buat smart dimension lagi. Nah, ya, jarak ini kita zoom sedikit. Ini salah untuk jaraknya dari titik sini ini yaitu 10. 10. Nah, lalu kita potong garis yang tidak kita inginkan.
yaitu dengan cara mengklik Frame Entities. Kita ambil yang sebelah sini. Nah, lalu kita potong. Kita zoom dulu. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Dan yang ini juga kita hapus. Oke, centang saja. Yang lalu ini juga dihapus. Centang. Nah, setelah ini barulah kita lakukan extract cut. Extract cut. Ini kita buat terus al sudah benar. Ini kita flip seperti ini dan sudah. Lalu kemudian kita posisikan barang ini seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita buat lingkaran dua bebas ya untuk posisinya. Itu di sini. Satu di sini. Nah, ini bebas saja ukurannya. Tentang. Lalu kita buat smart dimension untuk menentukan ukuran yang ini, yaitu kita buat diameternya 11. Kok 11, maaf, 8. Centang. Lalu kita klik sini dengan ini. Lalu kita buat equal agar dua lubang ini ukurannya sama. Dan kita centang. Nah, lalu selanjutnya kita akan sejajarkan dengan cara ini seperti ini. Ini tidak perlu pakai itu, maksudnya tidak perlu pakai smart dimension. Kemudian kita buat kontrol titik ini, kemudian titik ini. Lalu kita buat horizontal agar dia sejajar. Nah, setelah seperti ini langsung kita beri ukuran seperti yang diinginkan pada perintahnya smart dimension. Kita ambil ukurannya dari ini dengan ini. Nah, kita buat ini ukurannya 25. 25 saja. Nah, kemudian apa-apa seperti ini. Kita centang dulu, kemudian kita ambil lagi garis dan dari titik ini juga pertamanya. Lalu kita ambil ke titik sini. Nah, yang ini kita buat ukurannya 40 ya. 40 saja. Seperti ini. Lalu kita buat ukuran lagi. Centang dulu yang ini. Sama dimension lagi. Dari titik ini ke titik bawah ini. Yaitu nanti kita buat 10 ukurannya ya. 10 saja. Oh, oke. Nah, setelah seperti ini. Lalu setelah seperti ini langsung kita extrude all saja. Features extrude cut maksud saya. Extrude cut, lalu ini stroke all, betul. Stroke all. Kemudian ini kita pilih ini. Cut, lalu kita centang. Nah, ini sudah berlubang ya. Lalu setelah ini kita buat seperti ini. Kita posisikan seperti awal ya. Di awal. Pilih circuit partner. Nah, kemudian ini sudah benar nih peraturannya. Dan kita pilih yang sebelah sini. Pilih yang ini. Yang circuit kedua. Maaf. Kesalahan. Salah. Sama saya circuit partner. Kita ambil yang tengah sini. Oke. Nah, setelah seperti ini. Kita ambil yang ini. Nah, kemudian kita centang. Nah, seperti inilah hasilnya ketika sudah jadi. Demikianlah, ini adalah bagian 2 dari bearing puller yang sudah kita buat. Lalu kita ambil fitur sketch.
lingkaran, ambil tengahnya, buat diameternya luas. Tanya kita tekan Smart Dimension, kemudian ini kita buat ukuran salah Smart Dimension, kita buatnya ukuran 10,5, 10,5, 10,5. Nah, seperti ini kita centang, kita ambil menu fitur, kita ambil extract cut, lalu untuk extract cut ini turun all, ini sudah benar, offset, kita buat seperti ini dia, lalu langsung aja kita lubang. Nah, ini sudah berlubang. Lanjutkan kita dalam membuat chamfer seperti ini. Terus yang ini kita buat 1,5 saja ya, 1,5 bagian ini diameternya, dan seperti sini. Ini 1,5. Oke, nah, centang. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat dratnya. Nah, dratnya kita ambil di sini hot wizard, kita ambil thread, dan ambil yang ini. Kita di sini, nah, kita start build, dan kita tekan yang mau kita buat undirnya. Nah, lalu yang di sini kita buat 26. Lalu dan yang ini kita ambil dia magnet train tab. Nah, ini sudah cut thread, cut window, wireframe 5. Nah, kita cek. Selanjutnya kita ubah ininya, ukuran ini M12, M12 1,75 ini. Ambil yang ini. Nah, ini baru kita centang. Nah, kita sudah membuat ulir pada bagian yang ketiga ini. Selanjutnya kita akan membuat baut untuk bearing puller-nya, yaitu untuk bagian keempat. Video bagian keempat. Untuk pertama kita aturnya dulu tadi. Untuk satuannya menjadi mmgs seperti biasa. Lalu kita buat ini front plane. Lalu kita buat di sini skate. Lalu kita ambil kotaknya. Sebenarnya ini. Dan yang ini kotaknya buat kotak panjang seperti ini. Lalu setelah ini kita buat ukurannya smart dimension. Kita ambil ukuran tebal sini dengan sini. Kita ambil sini 6 mili. Lalu untuk selanjutnya kita buat di sini dimensinya yang panjang dari sini ke sini yaitu 110. 110. Kita zoom bagian bawah ini. Lalu kita buat garis seperti ini. Ini ke tengah. Lurus lalu seperti ini. Nah, C. Selanjutnya kita atur tinggi ini dari sini, dan ini.
Kalau kita buat di sini tingginya 20 mili. Oke, setelah 20 mili, lalu kita buat dimensi yang ini, sini ke sini yaitu 4 cm. Di sini, sini 4 cm, 4 milimeter. Lalu, kita buat lagi yang dimension dari sini dan sini. Ini kita buat berapa? 45 derajat. 45 derajat centang. Selanjutnya kita lakukan trim edges yang ini. Kalau kita trim yang bagian ini, bagian ini dulu. Oke, bagian ini dan juga bagian ini. Oke, selanjutnya kita buat untuk ukurannya sebelah sini. Tadi salah sebenarnya. Di sini, ini. Ini kita buat 10 ukurannya. Tentang, lalu kita zoom out. Lalu kita pilih sketch, fitur. Lalu kita pilih extra booms. Selanjutnya kita akan melakukan membuatnya menjadi 3 dimensi dengan cara ini. Dan kita tekan yang ini, setengah ini. Lalu kita centang. Secara otomatis dia akan menjadi 3 dimensi. Selanjutnya kita pilih bidang ini sampai warna biru, lalu kita pilih yang ini. Nah, seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita buat, kita ambil di sini poligon. Lalu kita ambil dari titik tengah. Kita buat sembarang dulu. Seperti ini kita centang. Lalu kita ambil dimensinya. Dimensi dari poligon ini kita buat 17 mili. Seperti ini. Oh, kita zoom ini sedikit. Baik, setelah itu kita okekan saja. Lalu kita buat di sini. Di sini kita buat ini yang tanda lurus ini. Centang saja. Lalu kita ambil selanjutnya adalah fitur extract bus. Extract bus. Lalu kita ambil di sini pin. Lalu kita buat ini ukuran 25. Nah, lalu kita centang. Terus selanjutnya kita buat dia pada posisi tegak. Seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil ke front plane. Yang ini kita zoom. Nah, kemudian setelah ini baru kita buat garis-garis. Ada garis line dan longs. Line dulu. Dan ambil dari sini.
saja ini, lalu kita baca ini, di sini, lalu kita escape dan lalu selanjutnya kita buat smart dimension untuk mengukur. Dengan ini kita buat ini ukuran 1 mm. Sekarang, kemudian bagian sini kita akan buat sudutnya yaitu 30 derajat. Ini kita buat sudutnya yaitu 30 derajat, 30 derajat seperti ini. Dan kita oke kan ini, kemudian kita ambil ke sketch tadi, ambil ini yang center line, kita tempel di bawah sini, terus ke atas, tegak lurus. Nah, setelah itu escape, lalu kita ambil lagi fitur yaitu remove card. Nah, ini sudah nampaknya, lalu kita centang saja. Lalu kita akan buat hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini lalu kita akan kembalikan seperti posisi normal. Oh, posisi ini aja ya. Sini. Posisikan skupnya miring seperti ini. Ini. Lalu kita ambil menu sketch. Lalu kita ambil menu All Wizard. Kita ambil wizard. Tekan saja. Baik, selanjutnya untuk yang drag ini, pertama kita ambil di sini. Kemudian untuk yang tapak bawahnya, misalnya yaitu ini, yang tapak bawahnya dalam ini. Dan jangan sampai salah klik teman-teman. Lalu selanjutnya kita aktifkan offside. Lalu kita buat yang offset ini menjadi 1,8. 1,8. 1,8. Lalu yang ini kita balik. Nah, seperti ini. Setelah memastikan offset juga sudah berfungsi, lalu kita centang saja, oke. Untuk ada perubahan untuk yang di bagian binnya ini adalah 100 mm. 100 mm. 100 mm. Ya. Dan setelah ini coba kita oke lagi apakah masih terjadi kesalahan atau tidak. Pertama, kita
Baik, setelah kita oke kan tadi, maka hasil buat yang telah kita buat harus seperti ini. Ini masih lag nih. Jadi buat kita sudah jadi. Kita zoom dulu sedikit. Seperti ini buatnya. Dia harus seperti ini agar dia bisa di-combine nanti dengan ujung. Nah, sekian untuk bagian part yang keempat ini. Bukan assembly pada bearing cooler. Dari komponen-komponen ketiga tadi kita akan lakukan assembly ya. Pertama kita lakukan MMGS dulu. Kemudian cara untuk menggabungkannya kita klik yang new dulu. Kita pilih assembly. Oke. Kita pilih settingannya dulu. Ada assembly settingannya. Lalu kita pilih assembly. Lalu kita pilih insert komponen. Kita masukkan dulu bearing puller tadi. Ini sudah kita buat. Lalu kita klik zoom out. Lalu kita masukkan lagi. Komponen dan browser. Bagian dari browser. Kita ambil di tugas kita. Ambil yang bagian dua ini. Salah. Kita ambil lagi insert komponen. Kita ambil lagi insert komponen. Lalu kita browser. Kita pilih dari clear ini. Yaitu ini artinya. Lalu kita ambil lagi di bagian insert komponen. Kita harus ambil satu, yaitu 3 yang diperlukan. Kita ambil satu lagi. Lalu kita ambil lagi insert komponen. Kita ambil lagi yang ini, bearing puller lagi. Yang ini lagi. Nah, sampai 3. Lalu selanjutnya kita gabungkan ketiga arm bearing puller ini ke lubang nomor 2 ini, ketiganya. Dengan cara kita ambil mail, lalu kita zoom sedikit, nah, lalu kita ambil yang bagian ini. Yang sampai salah klik karena jadi nanti kita ambil yang bagian dalam yang ini. Lalu kita oke kan. Kita pilih mail lagi. Kita pilih yang bidang bagian ini. Lalu kita pilih bagian bidang bagian ini. Nah, ini kita lakukan balikan agar dia tidak terbalik. Lalu kita centang. Lalu kita uh, zoom lagi seperti ini. Ya, kita akan bergabung untuk arm yang ketiga dari bearing puller dengan cara sama, mail, kemudian kita zoom bagian ini, kita ambil yang bagian ini ya. Kita ambil sebelah sini, lalu kita jadi sebalik, kita centang. Untuk ini terbalik kita tekan saja. Nah, kita bisa mengaturnya ya biar sama. Kita centang yang merah ini. Ini kita akan memasukkan murnya ke dalam yang sudah kita buat tadi, mur baut dari bearing pullernya.
Selanjutnya kita akan masukkan bautnya, yaitu dari step komponen untuk browser. Lalu kita ambil yang ini, baut bearing puller ini, ya. Kita selanjutnya kita buat baut ini center dulu dengan titik ini. Cara kita ambil mel, dulu kita ambil mel, lalu kita ambil titik ini yang paling ujung ini. Ada sampai salah titik kita kan dengan titik ini, kita gabungkan dengan titik ini. Nah, ketika sudah center ini, kita centang, juga centang ini. Nah, kita coba dulu cara kita ini. Kalau kita masuk seperti ini berarti dia sudah center. Nah, selanjutnya untuk membuatnya bisa berputar, kita lakukan penggabungan agar berat ini bisa masuk ke sini. Nah, cara diklik, kalau kita klik ini, lalu kita pilih fitur mail. Lalu setelah itu kita ambil bagian mechanical ini, lalu kita ambil bagian screw. Nah, yang dulu kita ambil distance over, kita ambil 1,75, kemudian yang bagian luar, lalu kita cetak, kita coba dan mode-nya dan atau tidak. Sebenarnya sudah bisa berputar dan ya, silakan berhasil. Selanjutnya kita akan menambahkan baut pada lubang-lubang ini dengan cara ketik desain library, lalu kita ambil yang toolbox ini, ada di menu. Kita pilih yang unsymmetric, kemudian kita klik dua kali, yang kita ambil buat screw, kemudian kita ambil head, kemudian kita ambil format X screw, kemudian kita ambil ini, kita keluarkan. Lalu kita atur lengthnya. Selanjutnya kita tambahkan baut di sini, dan saja yang ini ke sini. Lalu kita buat ini dari M8, dan lengthnya kita buat 35. Lalu kita centang. Oke ya. Ini lalu yang sebelah juga centang juga.
Setelah dikasih baut, kita tambahkan ya, sisinya 8, cicilan. Kita akan menempelnya ke sini. Selanjutnya kita akan menggabungkan baut ini, memasukkan baut ini ke dalam ini. Dulu terlebih dahulu di dalam ini, dan kita akan cocokkan ke sini. Dan lakukan untuk ketiga bautnya. Kita ambil ke sini dan kita akan buat juga yang agak sulit ya karena ini laptopnya agak nge-lag. Di dalamnya ini kita gunakan dua sisi dalam ini. Ini lalu kita main full, kita bukan aja dengan cara menekan mail lagi, mail nah sisi sebelah sini, nah sini lalu kita centang sama caranya. Kalau kita ambil saja seperti ini. Baik, karena tidak terjadi kesalahan. Jadi ulang lagi, itu kita mail yang dari sini. Oke, lalu juga sebelah sini, ini kita balik rotasinya, kita centang. Lihat sudah bearing puller yang kita buat sudah jadi. Maka pelajaran pembuatan bearing puller ini dapat bermanfaat dan tugas ini dibuat untuk melengkapi perkuliahan situasi komunikasi otomotif TS ya. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.